Selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Dengan bangkit berdiri, mari kita mulai ibadah dengan memuji nama Tuhan. Agunglah kasih Allahku. Mencari yang sesat dan diampuninya. Oh, kasih Allah agunglah, tiada bandingnya. Kekal teguh dan mulia dijunjung umatnya. Andaikan laut tintanya dan langit jadi kertasnya, andaikan ranting kalamnya dan insan pujangganya, takkan genap mengungkapkan hal kasih-Mu mulia, dan langit pun takkan lengkap memuat kisahnya. Oh, kasih Allah agunglah, tiada bandingnya. Kekal teguh dan mulia dijunjung umatnya. Pertolongan kita datang dari Allah Bapa, Sang Pencipta Halik Langit dan Bumi. Kasih karunia dari Allah Bapa kita, persekutuan dengan Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Hari ini kita masih dalam suasana Paskah dan menghayati peristiwa ketika Yesus yang telah bangkit menemui murid-muridnya. Mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa untuk menyadari segala kelemahan dan dosa-dosa kita. Mari masing-masing kita berdoa secara pribadi. Ya Tuhan, ampunilah segala ketidaktelitian kami di dalam melihat diri kami. Beri kami kemampuan yang lebih untuk memeriksa diri kami. Mempertajam wawasan kami sehingga banyak hal dalam kehidupan kami semakin bisa dikoreksi oleh Tuhan. Inilah segala pengakuan akan kelemahan kami, kiranya Tuhan boleh menerimanya. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Kami undang jemaat sekalian yang di rumah-rumah bisa berdiri. Kita menerima berita anugerah dari Tuhan. Yang saya ambil dari Yohanes 15 ayat 13 sampai 14. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Mari kita bersalam-salaman satu sama lain.
Mari kita nyanyikan bersama Kau Perkasa Ku Lemah dengan tetap berdiri. Kau perkasa ku lemah, jauhkan ku dari celah. Hatiku amat tentram, asal aku dekat padamu. Makin akrab padamu, Yesus, ini doaku. Tiap hari Tuhanku, biar aku dekat padamu. Dalam dunia yang gelap, bila aku tenggelam, tangan siapa terentang, hanya Kau Tuhan, hanya Kau. Makin akrab padamu, Yesus, ini doaku. Tiap hari Tuhanku, biar aku dekat padamu. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan kami Yesus Kristus, di hari yang penuh dengan kedamaian ini, kami bersama dengan kuasa Roh Kudus ingin meneduhkan diri di dalam firman-Mu, bahwa kami ke dalam hikmat-Mu, agar kami mengerti dan kami boleh menerima setiap firman Tuhan yang akan disampaikan pada hari ini. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama membaca Alkitab kita dari Injil Yohanes pasal yang ke-20, ayat 19 sampai 31. Akan saya bacakan. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita karena mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya,
kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat di dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah pembacaan Injil. Yang berbahagia adalah mereka yang memegang teguh firman Tuhan selama hidupnya. Haleluya. 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 Mungkin kita semua pernah mendengar tentang Thomas yang cukup populer ini. Maka mari kita mencoba hari ini untuk mengamat-ngamati persis apa yang dikatakan oleh Thomas dan kepada siapa Thomas berbicara. Dan kemudian kita juga memperhatikan apa yang Yesus katakan dan kepada siapa Yesus berbicara. Sehingga semoga hari ini kita menemukan sesuatu yang baru. Mari kita melihat cuplikan adegan berikut ini. It was late that Sunday evening, and the disciples were gathered together behind locked doors because they were afraid of the Jewish authorities. Then Jesus came, stood among them. Peace be with you. After saying this, he showed them his hands and his side. The disciples were filled with joy at seeing the Lord. One of the 12 disciples, Thomas, called the twin, was not with them when Jesus came. So the other disciples told him, "We have seen the Lord." Unless I see the scars of the nails in his hands, and put my finger on those scars, and my hand in his side, I will not believe. A week later, the disciples were together again indoors, and Thomas was with them. The doors were locked, but Jesus came and stood among them. Peace be with you. Put your finger here and look at my hands. Then reach out your hand and put it in my side. Stop your doubting and believe. My Lord and my God. Do you believe because you see me? How happy are those who believe without seeing me?
In his disciples' presence, Jesus performed many other miracles which are not written down in this book. But these have been written in order that you may believe that Jesus is the Messiah, the Son of God, and that through your faith in him, you may have life. Setelah kita membaca dan setelah kita memperhatikan adegan yang ada di tayangan tadi, maka sebenarnya ada pertanyaan yang bisa saya ajukan untuk jemaat. Apakah yang menjadi kelemahan-kelemahan dari Thomas ini sehingga sulit percaya? Lalu apakah hanya Thomas yang mempunyai kelemahan-kelemahan itu? Bagaimana dengan murid-murid yang lain? Nah, maka saya akan menyoroti kalau memang kelemahan ini hanya pada Thomas, mengapa ketika Yesus datang kepada murid-murid yang lain, ketika mereka dalam kondisi mengurung diri, dan Thomas sedang tidak ada bersamanya, dan karena Thomas keluyuran begitu. Nah, di ayat yang ke-20, di sana dijelaskan bahwa Yesus ternyata juga menunjukkan bekas luka di tangan dan lambungnya kepada seluruh muridnya yang lain. Ini menunjukkan bahwa sebetulnya bukan hanya Thomas yang mempunyai masalah ketidakpercayaan dan punya kelemahan-kelemahan. Hanya saja memang Thomas dipilih sebagai contoh untuk yang lain, untuk menekankan sesuatu yang Yesus ingin sampaikan kepada mereka tentang mengapa para murid kurang percaya atau tidak percaya. Demikian juga dengan kita. Saya akan memulai dari hal yang paling mendasar, bahwa sampai sekarang pun kita yang hidup di zaman yang begitu modern ini, kita akan mengalami kesulitan untuk menerima tentang bahwa ada loh orang yang telah meninggal dunia, dikubur, dan kemudian bisa bangkit, bisa muncul kembali di tengah kita. Nah, ini adalah kemungkinan pertama, dan ini memang tidak saya tulis di lembaran itu. Jadi, saudara, kalau kita beranjak dari pemikiran ini adalah yang sering disebut dengan kelompok yang rasional. Ya seperti kita contohnya. Sesuatu yang tidak masuk di akal kita, tidak logis ya. Maka kita tidak bisa menganggap bahwa ini sebagai sebuah kebenaran gitu. Kita akan sulit percaya pada hal itu. Yang menarik, menurut saya kadar ketidakpercayaan terhadap kebangkitan orang dari kematian ini tidak setebal kita saat ini. Mengapa? Karena kalau di dalam Alkitab, di Yohanes 11, jadi kalau kita memahami bagaimana penulis menceritakan alur dari Yohanes 11, peristiwa ketika Lazarus yang justru dibangkitkan oleh Allah melalui karya Yesus, sedikit banyaknya mestinya ini membantu murid-murid Yesus untuk menerima tentang oh iya bahwa orang yang sudah mati bisa bangkit. Rasa tidak percaya kepada kebangkitan, apakah ini sudah cukup mendasar? Menurut saya ada yang lebih mendasar lagi, yaitu rasa percaya bahwa Yesus ini apakah benar-benar Tuhan atau bukan. Nah, ini yang menurut saya lebih mendasar untuk kita ya, untuk kita di zaman ini. Untuk murid-murid Yesus saat itu, yang menjadi permasalahan yang lebih pokok lagi adalah apakah benar sih guruku ini dia adalah juru selamat, Mesias yang dijanjikan. Dan tentu dalam situasi bagaimana mereka baru melalui masa yang mencekam, sedih, hancur, mengurung diri, nah tentu inilah yang menjadi masalah. Jangan-jangan memang Yesus itu bukan Mesias. Nah, keraguan-keraguan inilah yang sedang
menyerang mereka, pertanyaan ini. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, selain permasalahan rasional tadi, logik begitu ya, maka masalah yang kita temukan ternyata adalah tentang keraguan. Kalau kita di hari ini, kita menghadapi masalah, kita juga bisa seperti itu. Di saat kita begitu sedih, kita begitu tertekan, terhimpit berbagai masalah, entah bentuk masalahnya apa, kita bisa dalam titik seperti ini. Kita bisa meragukan, Tuhan engkau ada apa enggak? Engkau sungguh-sungguh Tuhan enggak buat aku? Engkau sungguh-sungguh enggak juru selamat buat aku? Nah, inilah yang terjadi pada Thomas dan murid-murid yang lain. Nah, selain rasional dan ragu-ragu, ada hal lain, saudara. Bahwa terkadang di dalam hidup ini, untuk meyakini sesuatu, beberapa orang membutuhkan bukti. Nah, ini yang disebut orang-orang seperti kita memiliki sifat empirisis. Jadi empirisis itu kita membutuhkan bukti untuk menyatakan bahwa sesuatu ini bisa dipercaya, bahwa sesuatu ini bisa dinyatakan benar. Ya, selama tidak ada bukti itu tidak bisa. Nah, seringkali memang Thomas sangat dekat sekali dengan situasi ini, ya, bagi banyak penafsir pada umumnya. Mengapa? Karena dari mulut Thomas sendiri mengucap, selama aku belum mencucukkan jariku ke bekas luka, ke lambungnya dan seterusnya. Walaupun kalau kita lihat tayangan tadi, ternyata bahkan di Alkitab juga mencatat, begitu dia berjumpa dengan Yesus dan Yesus mengatakan, Thomas, cucukkan tanganmu di telapak tanganku, kira-kira begitu. Namun akhirnya apa yang terjadi? Dia terdiam dan langsung dia hanya menjawab, ya Yesus, ya Tuhanku. Jadi artinya bahwa walaupun seorang seperti kita atau seperti Thomas atau murid-murid yang lain yang mempunyai sifat bahwa kita butuh bukti, namun ternyata ya tidak sampai kemudian membawa kita harus sampai tangannya harus sampai masuk ke sana begitu. Dengan melihat saja mungkin sudah terpuaskan. Rupanya masalah ketidakpercayaan ini, baik yang mungkin karena rasional, logika tadi, kemudian karena keraguan-raguan yang seringkali timbul dalam diri murid-murid maupun kita, ataupun yang membutuhkan bukti, ya, empirik begitu. Rupanya ini semua bermuara pada satu hal, saudara, yaitu pada perkataan Yesus di bagian akhir. Sehingga Yesus mengatakan, berbahagialah orang yang tidak melihat. Jadi rupanya semua masalah-masalah ini lebih banyaknya tentang bagaimana sebenarnya Yesus ingin mengajak kita untuk melihat, namun tidak dengan indrawi kita saja, namun melalui cara yang berbeda, yang lebih kuat, yang lebih dalam, sehingga rasa percaya ini tidak bersandar pada hanya hal-hal yang bisa menjadi kelemahan kita tadi. Tentu jawabannya adalah pada iman. Karena kalau kita amati di Yohanes 20 ini sejak ayat 1 sampai 10 pun, ketika Maria Magdalena, Simon Petrus dan satu murid yang lain melihat kubur yang kosong, toh tidak membuat mereka berpikir bahwa ya Yesus sudah bangkit, tidak. Mereka membutuhkan sampai mereka melihat dengan mata kepala mereka. Nah, kalau kita sudah menemukan 3 macam kelemahan ini, rupanya ada kelemahan satu lagi yang mungkin jarang dibahas, yaitu, saudara, perhatikan bahwa perkataan Thomas yang mengatakan bahwa sebelum aku mencucukkan jariku dan seterusnya itu ternyata terjadi
justru bersama dengan murid-murid yang lain. Artinya bahwa ada rasa kurang percaya atau tidak percaya di dalam diri Thomas terhadap teman-temannya sendiri, terhadap sahabat-sahabatnya sendiri, terhadap rekan-rekan sepelayanannya sendiri. Itu yang terjadi di dalam konteks itu. Tapi ini wajar. Mengapa? Karena kalau kita runtun ke belakang, mereka pernah berdebat, dan saya tidak tahu apakah semuanya terlibat begitu. Tetapi bukankah mereka siapa yang akan mendapatkan posisi yang terhormat begitu kan? Kemudian juga ada permasalahan dengan Yudas yang menyerahkan Yesus untuk menggantinya dengan keping uang dan sebagainya. Belum lagi peristiwa Petrus yang menyangkal 3 kali. Jadi saudaraku, jemaat Tuhan yang ada di rumah-rumah, kita bisa melihat bahwa inilah rupanya yang juga sedikit banyak mempengaruhi keimanan kita pada umumnya. Demikian juga Thomas. Bahwa rasa percaya itu bukan hanya vertikal ke atas dengan Tuhan langsung begitu, tetapi rupanya juga ditopang oleh rasa percaya yang dibangun bersama. Ada rasa saling percaya satu sama lain. Nah, sehingga ketika kita mempunyai rasa saling percaya yang matang, bukan berarti kita kehilangan rasa kritis kita tetap mengamati, kita tetap menguji, kita tetap punya pikiran negatif dan positif. Nggak ada masalah dengan itu. Semuanya menurut saya memperkaya. Tapi bukankah kita sebagai persekutuan Tuhan, kita butuh rasa saling percaya. Dan ini salah satu aspek di dalam peristiwa saat itu yang dimana kita hari ini bisa bertanya kepada diri kita. Apakah bisa kita percaya kepada orang-orang di sekeliling kita, keluarga kita, rekan kerja kita, rekan pelayanan kita. Gitu. Karena saudara, hari ini saya akan menutup dengan satu kesimpulan. Kesimpulan ini bermuara pada 2 titik karena saya menyoroti tentang kata melihat itu. Melihat Tuhan tentu bisa juga melalui orang lain. Melihat Tuhan bisa juga Tuhan memakai perkataan orang lain, nasihat orang lain, teguran orang lain. Sehingga kita bisa, oh ya, terima kasih Tuhan. Engkau telah menyatakan dirimu kepadaku. Dan yang kedua, jadi itu kalau poin pertama bisa dari orang lain, kita melihat Tuhan dan kita tetap percaya karena kita juga belajar percaya melalui bahwa orang-orang ini bermaksud baik selama hidup di antara kita begitu ya. Mereka tidak sekonyong-konyong hanya terus berbohong atau berusaha untuk menjatuhkan kita, tidak, tapi pikiran positif kita bisa menghantar ke situ. Maka di bagian yang akhir ini ada 2 poin. Yang pertama yang tadi, yang kedua adalah bahwa situasi yang mencekam keadaan kita, kondisi kita hari-hari ini, seperti yang dialami oleh murid-murid Yesus saat itu, bisa membuat kemampuan kita melihat Tuhan ini berkurang. Dan itu sangat mungkin terjadi di masa-masa seperti ini, saudara. Sekarang kita cukup prihatin, banyak orang yang kehilangan pekerjaan, banyak orang yang berkurang penghasilannya. Bahkan diprediksi ke depan kriminalitas mungkin bisa meningkat dan seterusnya. Jadi saudara bisa bayangkan, situasi ini bisa membuat kita semakin meragukan Tuhan. Kita semakin dengan rasional kita berpikir, logik kita, akhirnya kita berpikir bahwa nggak mungkin lah Tuhan bekerja saat ini. Kemudian kalau empiris, mana buktinya? Begitu.
Nah, inilah yang bisa terjadi. Melalui firman Tuhan hari ini justru kita ditantang, justru kita diajak untuk dengan mata iman kita, mampukah kita masih melihat bahwa situasi seperti apapun kita tidak pernah kehilangan cahaya kemuliaan Tuhan, cahaya kebangkitan Tuhan itu. Jadi saudara, menghayati kemuliaan Tuhan bukan berarti kita kemudian menyepelekan, kita nggak usah jaga diri lah, nggak apa-apa, kita sudah dilindungi. Bukan seperti itu, tetapi kita bersama dengan Tuhan, berkarya bersama Tuhan, mengurangi semua hal yang masih bisa kita waspadai, yang masih bisa kita cegah, yang masih bisa kita tolong, yang masih bisa kita benahi. Ya kita ikut semuanya. Jadi kalau kita diajak untuk ya pakai masker, pakai ini semua, ayo gitu. Kita kerjakan semua. Mana yang... Nah, itulah justru tanda orang yang beriman. Bukan yang memilih bahwa ya biar Tuhanlah yang kerjalah, Tuhan yang menghapus virusnya, Tuhan yang bisa menyembuhkan orang sakit, selesai begitu. Bukan seperti itu posisinya. Tetapi saya bersama Tuhan mengerjakan pertolongan, menderita bersama orang yang menderita dan melakukan yang terbaik bagi dunia ini. Di saudaraku, melalui kesimpulan ini tadi, maka biarlah masih ada orang yang Anda percaya di dunia ini, yang dari mulutnya, dari pikirannya, dari hatinya bisa memancarkan bahwa Tuhan hadir. Dan melalui situasi seperti dan seburuk apapun yang kita alami hari ini, kita pun tetap bisa melihat Tuhan. Kiranya kita tetap saling percaya. Amin. Pada hari ini saya mengajak jemaat untuk menyanyikan satu lagu yang bisa membantu kita menghayati tentang rasa saling percaya, yaitu bagaimana kita diikat oleh Kristus menjadi satu. Satukan kami ya Tuhan, kita akan nyanyikan bersama. Satukan kami ya Tuhan, satukan dengan ikatan yang kuat. Satukan kami ya Tuhan, satukan dengan kasih-Mu yang kekal. Allah yang esa, Raja yang esa, umat pun esa, hujan bergema. Satukan kami ya Tuhan, satukan dengan ikatan yang kuat. Satukan kami ya Tuhan, satukan dengan kasih-Mu yang kekal. Allah yang esa, Raja yang esa, umat pun esa, hujan bergema. Jemaat yang di rumah, mari kita berdiri, kita ungkapkan iman rasuli kita bersama dengan seluruh orang percaya di segala abad dan di semua tempat. Demikian, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, percaya yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Mari kita menaikkan doa syafaat. Ya Bapa, ya Tuhan kami bersama-sama bersatu hati ingin berdoa dan memohon kepadamu agar di tengah situasi yang sedang dialami oleh dunia saat ini, maka kami terus belajar untuk tidak dibawa oleh apapun yang di sekeliling kami, terpancing untuk saling menyalahkan, dibuai dengan ajaran-ajaran yang terlalu menyederhanakan permasalahan, melayani kenyamanan diri demi ketentraman hati masing-masing. Namun sebaliknya ajar kami untuk terus peka melihat betapa sungguh-sungguhnya peristiwa ini membuat keluarga-keluarga hancur hati, ketakutan, dan mereka juga berada di rumah sakit, bahkan bersama dengan mereka-mereka yang mengorbankan waktunya, dirinya, bahkan nyawanya menjadi beresiko karena melayani di rumah sakit. Ajar kami untuk cermat menaikkan doa-doa kami, cermat memikirkan situasi ini, dan ajar kami juga Tuhan untuk tidak begitu saja melihat berita-berita tanpa kritis, kemungkinan-kemungkinan masuknya hoaks. Dan biarlah mereka yang menjadi sumber-sumber pembuat hoaks ini pun, terutama yang tidak sadar, maka Tuhan tolong agar kami tidak menjadi bagian dari sumber bahkan mendistribusikan hoaks sebagai gerejamu yang bertanggung jawab di tengah bumi dan dunia ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk situasi perekonomian secara keseluruhan, di mana ada lapisan masyarakat yang sudah begitu tertekan. Biarlah tekad kami bersama untuk mulai melakukan sesuatu ini terus Engkau dorong kami dan Engkau beri kami ide-ide kreatif bersama dengan gereja di seluruh Indonesia, GKI secara menyeluruh, agar kami menemukan cara-cara untuk beri menerobos sebagai gereja di tengah situasi ini untuk menghadapi waktu yang kami tidak tahu berapa lama. Kami berdoa agar seluruh keluarga kami dalam situasi apapun, maka mereka justru semakin dekat dengan Tuhan dalam situasi seperti ini. Untuk itu kami juga berdoa untuk bagian dari keluarga Tuhan yang mengalami penderitaan saat ini dan membutuhkan pertolongan Tuhan, baik itu Ibu Trisiana, Ibu Linawati, Bapak Sartin, Bapak Tono Yugo, dan kami percaya bahwa juga ada jemaat-jemaat yang lain yang tidak kami sebutkan yang dalam kondisi lemah tubuh. Maka Tuhan, biarlah kelemahan tubuh mereka
ditopang dengan kuatnya iman mereka. Kami berdoa untuk pemerintahan agar terus menggodok hal-hal yang penting, mengantisipasi segala hal terkait dengan keamanan bangsa ini juga. Demikian juga untuk sinode dan sinode wilayah juga klasis. Inilah setiap doa yang kami naikkan kepadamu. Yang kami satukan bersama doa yang kau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tibalah kesempatan bagi kita untuk mengungkapkan rasa syukur kita berupa persembahan. Untuk itu akan saya bacakan ayat untuk pengantar persembahan dari Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Kita memuji nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian. Hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat, Kau curahkan pada umat. Kan ku pakai waktu itu melakukan tanggung jawab dan menolong sesamaku menurut firman serta karya-Mu. Karena itu makna kasih-Mu, karena itu makna kasih-Mu. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, terima kasih kesempatan yang diberikan pada kami untuk mengungkapkan rasa syukur kami berupa persembahan. Kiranya Engkau memberkati persembahan ini sehingga boleh menjadi berkat bagi kemuliaan-Mu. Kami mohon untuk penatua yang mengelola persembahan ini, Engkau memberkati. Terima kasih Tuhan. Doa yang tidak sempurna ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu demi nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari kita semua berdiri. Kita akan menyanyikan bersama-sama Gembala Baik Bersuling Nan Merdu. Bait yang pertama dan kedua dari Kidung Jemaat 415. Gembala baik bersuling nan merdu, membimbing aku pada air tenang dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenang. Oh gembalaku itu Tuhanku,
membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai cerlang bening. Kepada domba haus dan lesu, gembala baik memberikan air segar. Ke dalam hati haus dan sendu, diberinya air hidup yang benar. Oh, gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai cerlang bening. Pergilah dalam damai sejahtera untuk melayani Allah. Terimalah berkat dari Tuhan. Allah sumber pengharapan akan mencurahkan kasih-Nya, mencurahkan berkat-Nya atasmu dan damai sejahtera hari ini sampai selama-lamanya. Amin.